Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, saya akan melanjutkan penjelasan dari video yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian 2.2, yaitu turunan ya. Jadi menjelaskan ke definisi turunan, derivatif. Ya, oke, baik, Ananda semua, saya akan share screen ya. Oke. Ya, ini mungkin ya. Saya lihat. Ya, oke, derivatif. Oke, baik. Sebelumnya, pada video sebelumnya, kita sudah menjelaskan ya. Jadi untuk mendefinisikan ataukah katakanlah membangun definisi dari derivatif atau turunan dari sebuah fungsi, ada dua problem ya. Jadi dua problem itu rupanya menjadi satu tema gitu ya. Rupanya semuanya mencari limit dari perubahan kecil ya. Misalnya tadi limit H menuju 0, kemudian FC ditambah H dikurangi FC per H. Nah, sekarang dari fenomena yang terjadi pada dua problem tersebut, maka kita mendefinisikan ya, mendefinisikan derivatif dari suatu fungsi. Nah, coba Ananda perhatikan di sini ditulis derivatif dari fungsi f ya. Jadi turunan dari fungsi f adalah fungsi lain ya, fungsi lain yang dinotasikan dengan f aksen ya, f aksen ya. Ya, atau f prime ya. F prime. Nah, yaitu nilai ya, nilai pada setiap titik x pada. Nah, ini x-nya di sini sembaran titik ya dari kalau kita membuat grafik dari fungsi x. Ya, di sini ditulis f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx per h. Ya, seperti pada penjelasan kita pada video sebelumnya. Jadi sebenarnya hanya mencari limit ya untuk H menuju 0. Nah, Ananda tentu ingat H itu apa? H itu adalah jarak mendatar ya, jarak mendatar dari X ke X plus H. Nah, kemudian apa itu Fx plus H dikurangi Fx? Nah, itu sebenarnya selisih tinggi dari nilai Fx dengan nilai Fx plus H. Jadi kalau X-nya ditambah H, maka tentu selisih tingginya dari titik X ke X plus H itu adalah nilai fungsi Fx plus H dikurangi Fx per H. Nah, ini sayang tidak ada gambarnya di sini, tapi oke lah. Saya kira bisa kita buat grafiknya misalnya seperti ini ya. Ya, oke. Ya, kalau misalnya ada fungsi seperti ini ya, gambarnya seperti itu. Lalu misalnya di sini titik x, ya, titik x sembarang, ya, titik x. Maka f aksen x itu, ya, jadi kalau ini, jadi misalnya ini h, ini tentu kalau jaraknya ini adalah h, maka di sini tentu menjadi x plus h. Nah, kalau di sini tingginya kan di sini fx ya. Ya, di sini tingginya adalah fx. Nah, kalau yang di atas tingginya tentu fx plus h.
Ya, seperti itu. Nah, sehingga selisihnya fx plus h dengan fx, nah itu jarak tegak, kemudian x dengan x plus h itu selisihnya adalah h, sehingga kita bisa tulis definisinya sebagai limit. Jadi f aksen x itu suatu fungsi juga ya, f aksen x suatu fungsi. Ya, jadi bukan hanya satu nilai ya. Oke, baik. Nah, kita latihan saja. Oke, misalnya saya tambah halaman di sini. Ya, misalnya contohnya apa yang bagus ya? Ya, oke. Fx sama dengan misalnya sama dengan x kuadrat. Oke. Nah, f aksen x, pertanyaannya adalah f aksen x. Nah, tentu f aksen x itu suatu fungsi juga ya, tapi turunan dari fx. Nah, sama dengan tadi f aksen x itu limit h menuju 0. Ini masih kita pakai limit ya. Ya, f x plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, apa artinya fx plus h? Ingat, fx itu adalah x kuadrat. Ya, ini. Fx itu adalah x kuadrat. Berarti fx plus h adalah x tambah h kuadrat. Ya, fx sendiri hanya x kuadrat, tapi fx plus h adalah x tambah h kuadrat. Coba kita eksekusi ini menjadi limit h menuju 0 ya. Nah, kita tinggal mengisi ini x ditambah h kuadrat, waduh, ya, dikurangi x kuadrat per h. Ya. Nah, ada cara yang lebih smart. Kita boleh mengurai x plus h kuadrat. Ya, kalau diurai menjadi apa? X kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Ya, kalau dikurangi x kuadrat, tentu hasilnya tinggal apa itu 2xh ditambah h kuadrat. Oke lah, kita uraikan saja dulu. Limit h menuju 0, ya, x tambah h kuadrat, berarti ingat x kuadrat, masih ingat ya, 2 kali xh ditambah h kuadrat. Nah, kurang x kuadrat, ya gitu, per h. Nah, mengapa x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat? Mana h kuadratnya di sini? Oh, hilang. Ya. Nah, nanti Anda pelajari sendiri. Masih ingat ya? A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya. Nah, kita kembali ke masalah kita yang kita kerjakan. Oh, x kuadrat rupanya bisa dieliminasi ya. Kan x kuadrat lalu itu ada x kuadrat. Sekarang tinggal 2xh ditambah h kuadrat. 2xh ditambah h kuadrat. Kalau dibagi h, ya hanya satu hilang ya. Jadi tinggal limit h menuju 0. 2xh dibagi h tinggal 2x. H kuadrat dibagi h. Maaf, ini kayaknya kehabisan tenaga ini. Ya, untunglah cepat. Waduh, ngapa ke sini ya? Maaf, ini ada sedikit gangguan ya. Maaf. Iya. Oke, baik. Iya, oke. Mana tadi? Oke, ini tinggal 2x plus h. Nah, bagaimana menghitung limitnya? Nah, ini kan bentuknya sudah biasa. Tinggal substitusi saja, hanya sama dengan 0. Mengapa boleh substitusi?
Padahal menghitung limit itu kan sebenarnya misalnya H menuju 0, itu sebenarnya bukan hanya sama dengan 0, tapi hanya menuju 0. Ya. Jadi itu Ananda saya kira sudah belajar di di sesi-sesi sebelumnya ya, di semester sebelumnya. Nah, kalau bentuknya bukan bentuk tak tentu, nah maka ini tinggal substitusi ya. Kalau bentuknya tak tentu, kalau disubstitusi jadinya biasanya 0/0 gitu. Atau tak hingga per tak hingga atau apa. Jadi tinggal hasilnya adalah 2X. Ya. Nah, kita sudah dapat kalau fx-nya adalah x kuadrat, maka f aksen x adalah 2X. Ya. Saya kira banyak contoh lain ya. Oke, kita tambah lagi contohnya. Misalnya ini, fx sama dengan akar X. Ya, akar X. Ya, bagaimana itu? Maka f aksen X, ya pakai limit dulu ya. Nanti kita pakai rumus nanti. Ini jangan pakai rumus dulu. Limit H menuju 0. Nah, fx plus H. Saya langsung saja. Fx plus H. Nah, ingat fx-nya itu akar X. Berarti fx plus H berarti akar dari X plus H. Ya, inilah fx plus H. Dikurangi fx, berarti dikurangi X. Ya, per H. Nah, ini biasanya mulai bingung di sini. Nah, gitu. Akar X plus H dikurangi akar X, bagaimana menguraikannya ya? Masih ingat, biasanya kita kalikan dengan dua faktor yang apa itu? Kalikan dan bagikan kembali. Ya, apa itu? Biasanya dikali dengan sekawannya atau apa artinya ya? Ya, sekawannya itu jadi limit H menuju 0. Ya, akar X plus H dikurang akar X nanti X plus H dikurangi akar X. Nah, ini saya mau kali dengan ini. Nah, bukan kurang tapi tambah akar X plus H ditambah akar X. Ya, mengapa seperti itu nanti kita lihat. Nah, tentu yang di bawah juga hanya dikalikan dengan faktor yang sama ya, yaitu akar X plus H ditambah. Yang di sebelah kanan tambah ya, akar X. Nah, oke. Nah, sekarang yang di atas ini, bagaimana penyelesaiannya? Ya, masih ingat Ananda? Nah, katakanlah ini adalah A kurang B kali A ditambah B. Nah, bentuknya seperti itu. A kurang B kali A ditambah B. Masih ingat di SMA? Itu menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Ya. A kurang B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga yang di atas ini sama saja langsung menjadi akar X plus H kuadrat. Ya, akar X plus H kuadrat dikurangi akar X kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, kita nyebrang dulu ke halaman yang kosong. Jadi, kita langsung ke sini. Jadi, F aksen X sama dengan limit H menuju 0. Saya langsung saja ya. Menjadi akar X tambah H. Lalu dikuadratkan, dikurangi akar X, tapi dikuadratkan. Dibagi. Tadi apa? H kali akar X tambah H dikurangi, ditambah ya tadi perkaliannya. Tambah akar X. Oke. Nah, yang baris di atas jadinya apa? Diakarkan lalu dikuadratkan. Ya, sama saja. Ini tinggal nyoret. Ya kan? Ya, kemudian ini juga akarnya hilang dengan pangkatnya. Jadi tinggal X plus H dikurangi X. Ya,
Jadi tinggal X plus H dikurangi X. Kalau X plus H dikurangi X, hasilnya tinggal apa? H. Saya tulis limit H menuju 0. Yang di atas tinggal H ya. Oh, sorry. Nah, yang di bawah H kali, apa ikut terus ini? H kali, oh sorry, tulisannya jelek. H kali akar X plus H ditambah akar X. Oke. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Ini. Oke. Ya, benar. Berarti tinggal ini. Hanya kan bisa dicoret ya. Karena ini kan, mengapa H bisa dicoret? Padahal ini H menuju 0. Kan tidak boleh 0 per 0. Ya tentu saja bisa dicoret karena hanya itu tidak 0. Ya, hanya tidak 0. Kalau hanya boleh 0, tidak boleh dicoret. Ya, jadi Ananda bisa lihat H per H itu sebenarnya sama dengan 1, asalkan hanya tidak 0. Ya, karena apa? Kalau 0 per 0 kan bukan 1 hasilnya. Ya, oke. Nah, saya dulu ini supaya tidak mengganggu ya. Oke, jadi tinggal apa? Tinggal limit H menuju 0, hanya di atas sudah tereliminasi. Nah, tinggal ini akar X plus H tambah akar X. Nah, ini hanya menuju 0. Nah, ini sudah bisa diganti 0. Walaupun H bukan 0. Mengapa? Karena di sini kan bentuknya bukan bentuk tak tentu. Ingat, pada saat kita menyelesaikan limit fungsi, kalau bentuknya bukan lagi bukan lagi bentuk tak tentu, maka asalkan nilainya ada bukan tak hingga, maka hanya itu kita bisa substitusi. Jadi hanya kita substitusi ada sama dengan 0, jadi tinggal nilainya adalah akar X ditambah akar X. Ya, berarti yang di bawah ini adalah 2 akar X. Dari 2 akar X. Nah, oke lah. Nah, inilah nilai F aksen X-nya dari akar X. Ya, jadi nilai F aksen X dari akar X. Ya, jadi saya bisa kembali ingatkan tadi maaf. Ya. Ini F X sama dengan akar X, maka kita dapat F aksen X-nya adalah 2 akar X. Ya, seperti itu. Ya, itu adalah untuk perhitungan menggunakan limit ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita tidak lagi menggunakan definisi yang menggunakan limit untuk menghitung, tapi kita menggunakan formula-formula yang nanti akan kita turunkan ya. Oke, baik Ananda. Setelah perhitungan ini kita bisa berpikir apa hubungannya? Ananda kan sudah pernah belajar kekontinuan sebuah fungsi. Nah, bagaimana fungsi yang mempunyai turunan itu, apakah dia kontinu? Jawabannya ya. Fungsi itu kontinu ya. Jawabannya adalah ya. Ya, oke. Jadi fungsi yang mempunyai turunan atau limitnya ada untuk limit H menuju 0, F X plus H dikurangi Fx per H itu ada, maka Fx-nya ya, maka nilai fungsi tersebut adalah fungsi yang kontinu di titik X. Ya, oke. Kita akan melihat itu di dalam teorema ya. Ini teoremanya sudah ya.
Oh, ini ya, rumus lain saja ini. Nanti Anda bisa perhatikan. Mana ini? Ini dia. Differentiability implies continuity. Artinya kalau fungsinya dapat diturunkan atau diferensiabel ya, maka fungsi tersebut continue. Jadi berakibat fungsi tersebut continue. Ya, fungsi yang mempunyai turunan disebut diferensiabel ya, diferensiabel. Jadi fungsi yang memiliki derivatif atau turunan itu disebut diferensiabel. Proses menghitung turunan biasanya disebut differentiation, itu ya. Ya, pendiferensialan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita bisa, Ananda bisa lihat ya. Coba kita lihat. Nah, katanya fungsi yang diferensiabel itu pasti continue. Bagaimana menunjukkan fungsi itu continue? Ya, menunjukkan fungsi itu continue. Nah, tentu saja di pelajaran berikutnya kan sebelumnya kan sudah pernah dipelajari bahwa kalau fungsi itu continue ya, maka kalau fungsinya f continue ya, maaf, ini besar sekali tulisannya. Ya. Berarti ini bisa nggak diperkecil? Oke, berarti limit X menuju C, Fx, masih ingat ya, sama dengan Fc. Ya, oke. Ya, ini pasti disampaikan pada perkuliahan sebelumnya. Ya, F continue, ingat, dalam bayangan kita, kalau yang kita pelajari di kalkulus sebelumnya, dalam bayangan kita ya, bahwa fungsi yang continue itu kan seperti apa itu? Grafik yang sambung menyambung terus ya. Ya nantilah kalau Ananda mempelajari mata kuliah pada materi-materi tingkat lanjut, representasinya itu belum tentu terlihat sambung menyambung kalau fungsinya continue ya. Tapi nanti itu kita pelajari lebih lanjut. Ya. Jadi fungsi yang continue kalau limit X menuju C. Jadi saat X-nya menuju C untuk Fx, maka pasti nilai limitnya itu sama dengan Fc. Nah, inilah yang kita mau buktikan ya, apakah betul seperti itu. Nah, caranya mulai dari sini. Fx kurang Fc sama dengan, coba dilihat, ini hanya apa namanya ya, manipulasi. Ini namanya manipulasi aljabar. Ya, Ananda tentu harus bisa melakukan manipulasi-manipulasi kalau mau mengerjakan soal-soal matematika. Nah, kemampuan itu yang harus dimiliki ya. Fx kurang Fx sama dengan, coba bisa dilihat, ya Fc ditambah, coba diperhatikan, Fx kurang Fc per X kurang C kali X kurang C. Kalau X-nya tidak sama dengan C. Benar enggak? Ya benar, coba saja. Coba ruas kiri ini, jangan Fx sama dengan Fc ditambah terus, bla bla bla, tapi Fx kurang Fc. Coba bawa Fc ke ruas kiri. Hasilnya kan Fx kurang Fc. Tentu sama saja Fx kurang Fc per X kurang C dikalikan kembali dengan X kurang C. Nah, ada syaratnya. X-nya tidak boleh C. Mengapa kalau X-nya sama dengan C? Oh, nanti X kurang C-nya bisa 0 toh. Padahal itu kan tidak boleh gitu ya. Ya, tidak boleh kalau kita membagi dengan 0. Nah, mengapa juga manipulasi ini kita bisa lakukan? Karena kita tidak perlu memperhatikan untuk X sama dengan C. Ya, dengan demikian manipulasi inilah yang kita gunakan untuk membuktikan ya. Nah, kita bawa lanjutkan ya ke sini. Oke, masing-masing ruas kiri dilimitkan ya. Nah, jadi Fx ini
kita jadikan limit X menuju C fx. Kemudian ruas kanan yang panjang diberikan juga limit X menuju C. Nah, lalu dihitung. Nah, kita lihat, nah, kita biarkan saja ruas kiri, limit X menuju C fx. Nah, ruas kanan. Nah, kalau kita limitkan ruas kanan, nah, maka limit FC ditambah, ini juga FC ditambah semua ini, ya, FC ditambah fx kurang fc per x kurang c kali x kurang c, itu satu kali dilimitkan. Nah, berarti kita dapat ini ya, nah, limit yang ini ditambah limit yang di sini. Nah, coba lihat limit yang kedua. Nah, limit yang kedua itu adalah fx kurang fc per x kurang c itu. Nah, dikali limit x kurang c. Nah, apa artinya yang di tengah ini? Nah, ini adalah definisi turunan. Ya, karena turunannya ada, maka bisa kita tulis nilainya ini adalah f aksen c. Ya, gitu ya. Nah, sekarang yang berikut, limit x kurang c untuk x menuju c. Ya, tinggal substitusi karena bukan bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi x-nya bisa diganti dengan c. Tentu c kurang c sama dengan 0. Jadi hasilnya ini adalah 0 di situ. Ya, jadi tinggal apa? fc terakhir. Oke. Nah, saya hilangkan semua ini supaya bisa melihat hasil yang sebenarnya. Ya. Oke. Oke. Jadi apa yang kita peroleh? Rupanya limit x menuju c fx sama dengan fc. Nah, dengan demikian sudah kita nyatakan bahwa fungsi itu kontinu karena sesuai dengan yang kita catat di sini. Ya, fungsi kontinu itu kalau limit x menuju c fx sama dengan fc. Rupanya kita dapat seperti ini. Ya, oke. Jadi fungsi yang mempunyai turunan itu pasti kontinu. Tetapi ingat, tidak boleh dibalik. Ya, jadi kalau kalau fungsi itu tidak kontinu, ya tentu tidak mempunyai turunan. Ya, tetapi kalau kontinu, itu belum tentu mempunyai turunan. Ya, nanti akan kita lihat. Nah, Ananda bisa nanti menghitung ya menghitung turunan untuk fungsi-fungsi yang kelihatannya kontinu tapi tidak punya turunan. Oke, kita punya gambar ya. Mungkin gambarnya di halaman berikut mungkin ya. Oh, ini dia. Ya, saya perbesar sedikit. Mudah-mudahan bisa lihat. Nah, ini apa? Lubang di situ. Oke. Di titik ini fungsinya itu tidak kontinu ya. Karena nilai fungsi itu ada di atas ya. Jadi fungsi itu tidak mempunyai turunan karena discontinue. Iya. Oke. Jadi, nah, fungsi yang kedua kelihatannya kontinu. Nah, tapi di situ terdapat patahan. Jadi patahan. Sehingga fungsi tersebut di titik itu juga tidak mempunyai turunan meskipun kontinu. Nah, kalau ada patahan-patahan seperti itu, maka fungsi itu meskipun kontinu, itu fungsi itu tetap tidak mempunyai turunan. Mungkin di bagian lain fungsinya mulus ya. Oke, penglihatan saya ya karena agak kabur penglihatan saya, jadi saya melihatnya sepertinya mulus saja. Ya baik, kita mencoba melihat bagaimana grafik yang patah itu sebenarnya tidak mempunyai turunan. Ingat, turunan itu kan hanya proses limit.
Masih ingat Ananda semua? Limit itu tidak ada. Salah satunya adalah karena limit kanannya tidak sama dengan limit kirinya. Ya, masih ingat ya? Atau dua-duanya ada, salah satunya tidak ada limitnya. Misalnya limit kirinya ada, tapi limit kanannya ya tidak ada. Ya, biasanya ditulis limit X menuju C plus. Itu artinya limit kanan. Ya, kalau ditulis limit X menuju C minus, itu limit kiri. Ya. Nah, kita coba-coba buat satu halaman kosong untuk melihat, menghitung satu fungsi ya. Fungsinya apa yang bagus. Oke. Saya akan menggambar suatu grafik yang kemungkinan patah ya. Katakan di sini Y sama dengan X. Ini garis lurus ya. Ini Y sama ini Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, di titik 1. Tentu tingginya juga 1 ya. Kemudian saya sambung dengan fungsi kuadrat melengkung. Ntar dulu. Oke, yang mudah saja. Kalau 1/2X ditambah 1/2. 1/2X ditambah 1/2. Oke. Saya sambung dengan grafik yang lurus juga supaya mudah ya. Ya seperti ini. Tapi dia nyambung di sini. Ya. Nama grafiknya kalau kita lanjutkan ini dia di sini 1/2 ya. Berarti ini 1/2X ditambah betulkah 1/2X kalau X-nya 1 ditambah 1/2. Masuk akal enggak? 1/2X tingginya supaya 1/2X ditambah 1/2. Kalau X-nya 1, 1/2. Oke. Jadi ini adalah Y sama dengan 1/2X ditambah 1/2. Betul enggak? Sama nilai fungsinya di titik 1. Kalau Y sama dengan X, tentu kalau X-nya 1, maka tingginya juga 1. Kalau Y sama dengan 1/2X tambah 1/2, kalau X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1/2 kali 1 ditambah 1/2. Hasilnya juga 1. Ya, oke, baik. Kita cari turunan kirinya. Jadi istilahnya turunan kiri nanti ya. Jadi limit. Nah, coba. Limit yang kiri. Limit X menuju 1, tapi dari kiri. Nah, yang mana yang bekerja? Tentu grafik yang di sebelah kiri ini ya. Grafik yang sebelah kiri adalah X. Ya, ada X ya. Nah, tentu menghitung limit turunannya ya sama, ingat X plus H. Maaf. Sorry. Ini bukan mencari limit ya. Mencari turunan. Ya. Jadi katakan fungsinya itu F aksen. Oke, saya tulis F aksen 1 tapi dari kiri. Ya, limit H menuju 0. Ya, 1 tambah H. Ya, 1 tambah H dikurangi ini X ya. Jadi tentu X plus H kurangi X. Ingat, fungsi yang di kiri Y sama dengan X ya per H. Ya, hasilnya apa itu? Ya, H per H sama dengan ya X tambah H dikurangi X adalah H. Dibagi H 1. Jadi limitnya adalah 1. Oke. Sekarang F aksen 1 tapi dari kanan. Nah, kalau dari kanan yang bekerja adalah fungsi yang agak tidak curam ya. Yaitu 1/2X tambah 1/2. Jadi saya tulis ini limit sesuai definisi ya, H menuju 0
Fungsinya adalah 1/2 X ditambah 1/2. Berarti X-nya dijadikan X plus H ya. 1/2. X-nya menjadi X tambah H. Aduk. Ditambah 1/2. Dikurangi. Lebih baik kita agak ke kiri sedikit menulisnya. Maaf ya. Jadi F aksen 1 tapi dari kanan. Sama dengan limit H menuju 0. Yang bekerja adalah fungsi yang sebelah kanan, yaitu 1/2X ditambah 1/2. Tentu di sini menjadi 1/2X ditambah H, ya tambah 1/2. Dikurangi Fx. Kurangi tentu 1/2X ditambah 1/2 per H. Rupanya di sini ada yang bisa dieliminasi ya. Yang di sini adalah 1/2X tambah 1/2. Nah, itu akan tereliminasi yang ini ya. X dengan 1/2. Jadi tinggal apa? 1/2H per H. Jadi tinggal limit H menuju 0. Di atasnya adalah 1/2H. Di bawah H. Nah, berarti H-nya bisa dicoret ya. Seperti penjelasan tadi. Hasilnya tentu 1/2. Nah, Anda bisa lihat F aksen 1 dari kanan itu nilainya 1/2. Jadi turunan kanannya adalah 1/2. Ya, dari turunan kanannya 1/2 gitu. Tapi turunan kirinya berapa tadi? Turunan kirinya F1 adalah 1. Ya, jadi turunan kiri 1, turunan kanannya 1/2. Dengan demikian turunan di titik itu tidak ada karena turunan kiri tidak sama dengan turunan kanannya. Jadi Anda bisa lihat ya, jadi fungsi yang grafiknya meskipun kontinu tapi ada patahan, jadi seperti patahan di X sama dengan 1 itu tidak kontinu. Tidak diferensiabel ya. Jadi meskipun kontinu tetapi tidak diferensiabel atau tidak mempunyai turunan. Ya, oke, itu saya kira Ananda bisa latihan ya. Latihan. Ini banyak soal-soal. Ya, banyak soal-soal. Saya mencoba-coba berikan beberapa soal ya seperti video sebelumnya. Ya, kita latihan dengan beberapa soal. Ini hanya menghitung saja. Oh, yang mana yang Nah, ini dia nomor 25. Silakan Anda catat. Nomor 25 Fx sama dengan X per X kurang 5. Ya, bagaimana caranya menghitungnya? Nah, apa pertanyaannya ini? Yang banyak gambarnya. Nah, untuk problem grafiknya, fungsi Fx diberikan. Gunakan, mana saya tidak bisa baca ini dengan graf untuk mensketsa grafik dari Y sama dengan F aksen. Ini bagus ini. Ya, yang mau, jadi ini grafik Y sama dengan fungsi X. Nah, kira-kiranya, kalau grafiknya misalnya seperti ini, maka F aksennya seperti apa? Ya, kalau kita lihat ini kan, ini grafiknya tidak diberikan secara eksplisit rumus fungsinya ya, tapi bisa dicari kalau seperti ini gitu. Ya, kalau ini kan berapa ini? Slope-nya berapa? Ini kayaknya ini 1, kemudian tingginya 2. Kayaknya ini Y sama dengan 2X kurang 1. Ya, ini 2X kurang 1. Jadi kalau dicari turunannya ya 2. Berarti
nanti fungsi turunannya Y sama dengan 2. Ya, seperti ini ya. Ya. Nah, jadi kalau grafiknya seperti ini, ya, maka turunannya bisa digambar grafiknya mendatar. Karena ini kan Y sama dengan apa tadi? 2X, ya 2X ditambah, dikurangi 1/2. Nah, nanti Ananda bisa turunkan 2X itu turunannya apa? Ya, bisa dicari. 2 ya. Nah, 2X turunannya 2 berarti grafik fungsinya Y sama dengan 2. Ini. Y sama dengan 2. Ya, pas. Nah, pekerjaannya coba-coba ini. Walaupun ya. Kalau rumus fungsinya tidak Ananda ketahui, ya dicoba-coba dibuat gambarnya ya, dibuat gambarnya. Coba ini nomor 39 dan ini nomor 42. Ya. Ya, jadi menggambar grafik f-aksennya nomor untuk 39 dan nomor 42. Oke, baik Ananda semua. Jadi pertemuan di video ini hanya sebatas memberikan yang pokok-pokok saja. Ananda bisa berlatih terus-menerus dengan latihan yang ada pada file buku. Ya, nanti saya bagikan ya. Ya. Ya, atau sebelumnya nanti saya bagikan. Atau Ananda bisa lihat di bab 2 tentang differentiable. Buku yang berbeda juga serinya, mungkin yang dikirim oleh dosen lain, tetapi pengarangnya sama ya, Parcel, dan mungkin soal-soalnya agak serupa. Tapi nantilah saya akan kirimkan filenya ke grupnya, grup WA-nya. Oke, Ananda semua, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan Ananda tetap bersemangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.